Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, berkat baru daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada saat hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, jikalau kita menyadari bahwa sebenarnya di dalam perjalanan hidup ini, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apabila kita membuat pilihan hidup yang benar atau menempuh jalan yang benar, kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Sebaliknya, jika jalan yang kita tempuh itu salah, kita akan menuai kegagalan dan kehancuran. Firman Tuhan berkata, sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Dan janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang di kemudian hari sangat ditentukan oleh langkahnya sendiri, saudara. Bukan ditentukan oleh langkah orang lain. Untuk menggapai keberhasilan, jalan yang harus kita tempuh tidak mudah, dan tentu ada harga yang harus dibayar. Terkadang kita harus melewati kerikil, melewati bebatuan, serta jalan yang mendaki, yaitu saat seumpama kita ketika kita sedang mendaki gunung. Hal itu terasa berat, sangat melelahkan dan membutuhkan perjuangan, saudara. Namun, semuanya akan terbayar lunas ketika kita sudah mencapai puncak, di mana kita akan melihat suatu pemandangan yang menakjubkan dari ketinggian. Walaupun sedikit orang yang menempuhnya, saudara. Sebaliknya, jalan yang menurun dan rata, yang mudah dilalui dan tidak memerlukan kerja keras, banyak orang yang menempuhnya. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Benarlah bahwa lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jalan manakah yang akan kita tempuh, saudara? Ingat, pilihan kita hari ini menentukan akan seperti apa masa depan kita. Sebelum semuanya terlambat, mari kita buat pilihan-pilihan hidup yang benar. Saudara, tidak seorang pun dari kita ingin mengalami kegagalan, hidup kita berantakan, dan pada akhirnya mengalami kebinasaan. Kita semua pasti ingin berhasil, pasti ingin diberkati dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh pemazmur, yaitu memilih jalan kebenaran dengan menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidupnya. Adapun jalan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah langkah awal dan merupakan fondasi hidup orang percaya, saudara. Inilah kunci hidup, berkemenangan dan berkelimpahan. Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan."
Alkitab menyatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, keberadaan orang Kristen adalah ciptaan baru, yaitu sebagai manusia baru. Karena itu, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama atau menempuh jalan yang salah. Jikalau kita kembali ke manusia lama, berarti langkah kita menuju ke jalan yang salah, saudara. Artinya kehancuran dan kebinasaan sedang menanti kita. Kita harus memiliki tekad seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kenakan manusia baru setiap hari dengan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saudara, masa depan yang penuh harapan, keberhasilan, kemenangan, dan hidup yang berkelimpahan akan menjadi kenyataan asal kita mau menempuh jalan yang benar, yaitu jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita tekadkan hati kita hari ini untuk memilih jalan kebenaran, yaitu hidup setia melakukan kehendak Kristus, sehingga kita pasti akan mengalami kemenangan dan keberhasilan yang sejati. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk memilih jalan yang benar setiap hari, yaitu hidup di dalam segala jalan-jalan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati masa depan kami, keberhasilan dan kemenangan menjadi bagian kami. Mampukan kami setiap hari Tuhan untuk memilih jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.